Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam pamirsa Gugi Bujang Manik. Ya, kali ini saya rencananya sih udah dari lama ya. Saya pengen buat lampu flip flop ya, atau flasher, atau alat mirip alarm di di JPL ya. Yang lampu kedap-kedip ya. Berikut juga saya rencanakan juga menggunakan buzzer ya untuk suara ya, alarmnya gitu ya. Sederhana rangkaiannya, rangkaian flip flop ya, rangkaian flip flop yang banyak ya, yang sudah banyak dijual sebetulnya, udah banyak dijual di toko-toko elektronik ya sebetulnya. Ya, kebetulan saya dulu pernah bikin PCB-nya waktu beberapa tahun yang lalu ya, pernah bikin gitu ya. Ini PCB-nya gitu ya, dimana nanti jadinya seperti ini gitu ya, jadinya seperti ini. Nah, ini akan cara kedip-kedip bergantian gitu ya, atau seperti saya akan tagkan di sini ya, contoh videonya gitu ya, untuk lampu flip flop ya. Nanti bergantian gitu ya, klik gitu ya. Berikut juga saya akan tambahkan buzzer gitu ya. Nah, untuk suara alarm. Nah, dimana nanti rencananya itu lampu flip flop di sini saya akan ya, kalau diizinkan gitu ya, kalau diizinkan sama penjaganya di JPL Bayangan ya, di PJL Bayangan, di Simpang ya, terutama di di daerah Cigerugan ya, di Patung Kuda tepatnya gitu ya. Nah, di sana ada JPL Bayangan atau PJL gitu ya. Nah, untuk PJL-nya sendiri di Simpang itu ada 230 gitu ya, JPL 230. Nah, JPL Bayangannya itu 231 gitu ya. Oke, saya tagkan juga di sini videonya gitu ya, karena saya juga sering ini ya, saya tagkan video di sini. Saya juga sering hunting di sekitaran JPL Bayangan 231 itu gitu ya. Ya, terutama spotnya yang menuju ke arah jembatan Cikau ya, menurut warga sekitar, atau Sungai Citarum gitu ya, yang tepatnya tepatnya di daerah Cigerugan gitu ya. Oke, kemudian sudah buat PCB ya, kemudian saya nanti akan pakai beberapa LED gitu ya, untuk sementara ya, sudah berhasil atau tidak rangkaiannya gitu ya. Nanti juga saya akan paralelkan lampunya gitu ya. Kebetulan saya punya beberapa gitu ya, beberapa lampu gitu ya. Contohnya untuk ya seperti ini, bisa dipasang-pasang di mobil-mobil gitu ya, atau tambahan-tambahan, atau ya lampu LED gitu ya di kendaraan biasanya. Atau ya nanti saya juga ada lampu yang banyak gitu ya, LED gitu ya, untuk jadi outputnya ya. Berikut juga dengan untuk suaranya pakai buzzer di sini gitu ya. Nanti seperti apa rangkaiannya gitu ya. Dan mudah-mudahan kita lanjut di part berikutnya untuk pemasangan, yang mudah-mudahan dikasih izin juga ya sama pihak terkait gitu ya, terutama penjaganya di sana gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Saya akan pasangkan di sana gitu ya. Ya, mudah-mudahan diterima gitu ya, nanti ya, sebagai alat bantu juga untuk pengingat bahwa sebentar lagi kereta akan melintas ya, seperti halnya di JPL resmi gitu ya. Karena di sini JPL 231 di sini adalah Bayangan gitu ya. Jadi hanya mengandalkan informasi dari penjaga ya, yang sudah tahu jadwal kereta melintas, ataupun melihat karena tidak jauh dari 231 itu ada JPL 230 gitu ya, secara resmi gitu. Berikut juga menurut obrolan saya dengan penjaganya gitu ya, dengan bapak siapa nanti di part kedua ya, atau di bagian video kedua gitu, ketika pemasangan gitu. Itu pernah ngobrol juga, dia itu selain melihat jadwal sesuai jam kereta melintas, selain juga melihat
yang mendengar suara alarm di JPL 230. Berikut juga beliau juga suka mendengar gitu ya, kalau memang sudah jam saatnya kereta melintas, beliau itu suka mendengar dari kejauhan gitu ya, terutama di daerah sekitar Cisalada itu kedengaran gitu ya, suara semboyan 35 gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti flasher di sini atau flip flop di sini mudah-mudahan membantu gitu ya, bisa membantu. Ya, tunggu kelanjutannya ya nanti next video. Cuman untuk saat ini saya akan buat proses gitu ya, proses dulu lampu flip flop, berikut juga dengan komponen-komponennya gitu ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Terima kasih. Saksikan video saya selanjutnya ya. Berikut ini proses pembuatan rangkaian flip flop ya. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk yang dapat informasi video selanjutnya untuk pemasangan lampu flasher atau lampu flip flop ini ya. Rangkaian multi vibrator ya, astabil multi vibrator. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa endah muningal ka Purwakarta, tugas lawas teu nyorang kalebadina, malum hirup kayaan keur di kampung, ngalengkat omong ke tengah kota, tapi sok rajen najan bari taun kali itu oge mun pareun. Oke, kita lanjut. Nanti saya akan di sini ya tekan gambar skematiknya ya. Oke, yang pertama saya akan pasangkan dulu PCB nya yang sudah tadi diamplas gitu ya, kaki lubang-lubang kakinya ya, kita pasang dulu. Iya, satu lagi ya. Oke, yang pertama saya akan pasangkan dulu di sini resistor ya. Resistor di sini warnanya merah, coklat, oranye, emas ya, atau 200-an ya, ada 20 kilo, 20 hijau coklat 01 ya, sekitar 21 kilo ya. Atau kita cek saja di kalkulator ya, bagi teman-teman yang baru belajar elektronika gitu ya, bisa kalau belum tahu persis nilainya berapa ini, silahkan download di aplikasi dia di Play Store ya. Nah, di sini kalkulator ya, elektro kalkulator light ya, diantaranya ada nilai resistor atau kode warna. Oke, yang pertama warna merah itu 2, dan warna kedua coklat 1 ya, kemudian warna ketiga itu oranye kali pangkat 3, 10 pangkat 3 gitu ya, 10 pangkat 3 ya, dengan toleransi emas 5% ya, 21 kilo ya.
Saya akan pasangkan 21 kilo resistor dengan 21 kilo 2 buah. Satu. Tadi sudah disiapkan kemana larinya. Ya, 2 buah resistor 21 kilo ya. Nah, dengan harapan kedipnya tidak terlalu cepat ya. Kenapa saya pakai besar? Supaya kedipannya atau pengisian pada saat nanti ke kapasitor itu tidak cepat gitu ya, makanya dihambat oleh resistor ya untuk pengisian kapasitor. Nah, kapasitornya sendiri saya di sini pakai 100 mikro 16 volt ya, 100 mikro 16 volt 2 buah ya. Dan tidak lupa di sini yang paling penting yaitu transistor. Ya, transistornya di sini saya pakai BC547 NPN ya, dengan kaki pertama kolektor, kaki kedua basis, kaki ketiga emitor ya. Jadi masing-masing kaki transistor itu beda-beda ya. Nah, kebetulan untuk BC547 itu kaki pertama itu kolektor, kaki kedua itu ya kaki pertama kolektor ya, kaki kedua basis, kaki ketiga di sini adalah emitor ya, dengan penampang ke muka kita ya, gitu ya, badan resistornya gitu ya, yang ada di sini keterangan ya atau nomor serinya gitu ya. Kapasitor, dan tidak lupa sebagai penanda di sini output saya pakai LED ya, 4 buah yang ya, lihat aja nanti warnanya ya. Saya di sini pakai LED bright ya, atau yang warna putih bening, tapi warnanya bisa beda-beda ya. Bukan berarti di sini bening, di sini bisa putih gitu ya, tapi bisa hijau, kuning, biru, tergantung yang kita pakai ya. Oke, sudah tadi diamplas. Oke, kemudian kita pasang dulu resistor ya, dengan nilai 21 kilo. Oke, resistor itu adanya di sini kalau tidak salah. Oke, kita buka dulu resistor. Oke, resistor. Oke, kita lihat dulu yang aslinya. Rangkaian aslinya. Ya, ini rangkaian aslinya ya. Seperti ini rangkaian aslinya. Yang udah jadi. Banyak sebetulnya beli di pasaran itu ya. Banyak betulnya. Karena saya bikin dulu untuk praktek anak-anak ya di sekolah ya, jadi bikin gitu ya. Ya, ini berarti oke, ke sini ke basis. Oke, ini nah ke sini resistor. Kita pasang resistor. Ya, betul. Satu kita pasangkan lagi, satunya lagi resistor, yaitu di sini. Oke. Ke sini kayaknya ini. Oke, kita pasang resistor. Jangan lupa bersihkan dulu ya PCB dan komponen ketika mau disolder supaya lebih cepat pekat. Ya, untuk penyolderan boleh kakinya boleh dilipat dulu ya, tapi ketika nanti disolder jangan dilipat gitu ya. Tapi untuk membantu boleh, supaya ini tidak bergerak, komponen boleh dilipat dulu satu saja. Nanti ketika sudah mau diirikan, silahkan diluruskan lagi gitu ya. Oke, ini yang pertama dulu. Oke, kita posisikan dulu kameranya, kayaknya agak terlalu miring. Ini juga lampunya kita akan agak sedikit turunkan karena kurang terang. Iya, cukup, masih kurang terang, kita turunkan lagi sedikit lagi. Ya, cukup ya. Itu kita pakai bantu lagi pencahayaan. Bentar ya, nanti percepat.
Ya, cukup ya, kelihatan ya, jelas. Oke, kita ambil timah ya, dan kita solderkan ke, barangkali kita zoom sedikit. Ya, kita geser. Ya, oke, kita posisikan dulu kameranya. Oke, kita posisikan lagi. Oke, ya, kita solder ya kaki resistor yang sudah kita pasang tadi. Masuk ke ini dulu ya, solder dulu, kemudian timah sebanyak-banyak sampai tumbuh sampai mendidih, sampai kelihatan ya, lepas ya. Sama ini juga. Oke. Oke, yang tadi dibengkokkan kita luruskan dulu. Oke, solder dulu baru timah. Sebetulnya saya ini tuh agak sedikit terkendala sekarang tuh, makanya jarang bongkar-bongkar komponen gitu atau buat rangkaian, karena saya matanya udah lumayan minusnya ya. Nah, nanti dibersihkan saja, ini ada sedikit shot ya ke sini. Oke, kita yang satunya yang terakhir. Oke, kita luruskan dulu kakinya. Kita geser sedikit. Ya, kita lanjut. Tadi agak sedikit kepotong ketika pemasangan resistor ya. Oke, resistor sudah dipasang. Kemudian kita pasang di sini kapasitor ya, dengan nilai 100 mikro per 16 volt. Ya, 100 mikro per 16 volt. Ya, dimana kaki negatifnya nanti akan terhubung dengan kaki basis dia di transistor ya. Oke, di sini kalau tidak salah kayak ini nanti transistor ya. Ini basisnya nanti ketemu di sini. Berarti yang negatifnya di sini, yang positifnya seperti ini. Oke, positif, kaki negatif ya ke basis ya. Oke, pasangkan satu lagi kapasitor ya dengan nilai yang sama 100 mikro 16 volt. Ini satunya udah ke sekitar ya ini ya. Ini nanti ke basis. Ini berarti negatif. Ya, ini basis, berarti nanti ini negatif. Oke, negatifnya ini. Oke, berarti ke sini. Dan ke sini. Iya, betul, negatifnya basis. Oke, boleh tadi ya, seperti tadi dilipat dulu untuk solder, atau boleh kalau ini kebetulan ya bolehlah dilipat dulu satu ya. Cuman nanti ketika mau disolder jangan lupa diluruskan lagi. Oke, kita solder kapasitor di sini. Oke.
Oke, udah beres. Kita tinggal solder kapasitor. Ya, maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Oke, kita lanjut. Masih sekitar kapasitor. Sampai mendidih dan angkat. Kemudian kaki yang tadi dilipat jangan lupa diluruskan lagi, supaya ketika kalau dilipat itu nantinya ketika ada pergantian atau dibuka kembali, akhirnya tembaga jalur di PCB nya terkelupas gitu ya kalau nggak lurus. Ya kalau pabrikan sih sengaja gitu ya supaya beli lagi, tapi kalau buat pribadi ya alangkah baiknya diluruskan. Pemasangan komponen itu lurus ya. Itu ya kalau pabrik memang sengaja dibengkok-bengkokkan ketika sering bongkar cabut atau ketika ada kerusakan bongkar cabut itu kan nantinya terkelupas ininya apa, jalur PCB nya gitu ya. Oke, kapasitor sudah. Oke, kemudian kita lanjut ke transistor. Oke, kaki pertama kolektor, kaki kedua basis, kaki ketiga emitor. Oke, pasang dulu yang sebelah sini. Ini ada 1, 2, 3 ya. Ini 1, 2, 3. Oke, basisnya ini berarti basis, kita utamakan dulu basis. Oke, ini basis. Basis kolektor emitor. Oke, kolektor. Oke, ini basis. Emitor. Ya, betul. Kolektor basis emitor. Kita luruskan dulu, boleh ya mempergunakan alat bantu yang lain, seperti apa, tang kombinasi, tang lancip gitu ya, ataupun nanti untuk memotong pakai tang potong. Oke, saya akan pakai alat bantu dulu di sini, tang lancip. Oke, kita bengkokkan dulu salah satu karena akan disolder. Betul, bukan? Iya, ini kolektor basis emitor ke negatif. Oke. Kolektor kita solder dulu sampai mendidih, kemudian angkat. Jika kurang tambahkan sedikit, kita angkat. Oke. Basisnya kita solder, jangan terlalu lama ya, tapi oke. Nanti dirapihkan terakhir. Yang tadi bengkokkan kita luruskan dulu. Tadi ya kalau pabrik memang sengaja kalau bengkok-bengkok gitu supaya apa, terkelupas jalur tembaganya atau PCB-nya. Nah, mau tidak mau kalau sudah terkelupas kan rusak, dan mau tidak mau beli baru. Oke, sudah transistor yang pertama. Kemudian transistor yang kedua kita pasang. Sama ya.
kolektor, yang tengah basis, yang terakhir emitor. Oke, kita lihat ini emitor, ini kolektor, emitor, kolektor, basis. Basis dulu. Oke, basis, ini kolektor. Oh, berarti gini. Basis dulu mana? Oke, ini basis. Kita cek dulu satu-satu. Basis. Oke, ini kolektor, emitor. Kita lihat basis, ini 1 kolektor, ini 3 emitor. Oke, kita pasangkan, kita solder. Kolektor dulu kita solder kakinya. Oke, matang. Basis kita solder kakinya. Sampai mendidih. Oke. Yang terakhir emitor ke negatif. Sampai mendidih, angkat. Oke. Transistor. Oke. Nah, yang terakhir kita akan pasang solder semua ya di masing-masing 1, 2, 3, 4. Ini sudah ya, kapasitor, resistor sudah dipasang 2, transistor sudah. Oke, kita pasang dioda atau LED. Ya, untuk kaki yang panjang di sini adalah positif, gitu ya. Ini kelihatan ada panjang pendeknya gitu ya. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Nah, yang panjang itu biasanya kalau untuk yang bright itu positif atau dilihat benderanya kecil gitu ya. Untuk benderanya yang besar yang ini adalah negatif gitu ya. Karena kebetulan ini paling luar itu di PCB itu adalah positif, berarti kaki positifnya di paling luar. Oke, kita pasang LED yang pertama. Ya, maaf ya, agak sedikit bising karena rumah saya di pinggir jalan, ada motor lewat, tukang dagang. Sampai mendidih, matang, angkat. Oke, kemudian kita pasang LED yang kedua. Paling luar positif, yang ini negatif ya. Atau kaki yang panjang positif, yang kaki yang pendek negatif. Oke, kita solder. Sampai mendidih secukupnya, timahnya angkat. Angkat. Oke, kita pasang dioda yang ketiga atau LED yang ketiga. Ya, kenapa disebut dioda LED itu ya? Karena singkatan LED, LED light emitting dioda. Ya, berarti masih keluarga dioda. Oke, kita pasang yang berikutnya. Yang luar positif, yang dalam negatif. Oke, karena saya di sini pakai yang bekas, nggak apa-apa. Kaget, ini positif nih negatifnya untuk sumber nanti tegangan.
Oke, sampai mendidih, angkat. Sedikit zoom out, yes. Ya, itu ya penampakannya. Oke, zoom out sedikit. Kita pasang yang terakhir, LED yang terakhir. Oke, kita pasang yang terakhir, positif, negatif. Oke. Kita zoom lagi. Oke. Cukup ya, kelihatan ya. Positif, negatif. Ya, kita udah selesai semua, dipasang semua ya. LED-nya sudah dipasang semua seperti ini. Ini resistor, kapasitor, transistor dan 4 buah LED ya atau dioda. Oke, kita buang dulu kaki-kakinya yang sudah disolder ya, kita buang menggunakan alat bantu yaitu tang potong seperti ini, tang potong ya. Oke, kita buang, tik. Boleh sambil kalau susah ya goyang, tik, dibuang ya, trek. Oke. Karena sudah lumayan lama, jadi agak sedikit mintul ya, atau tumpul bahasa Indonesianya, mintul bahasa Sundanya. Oke. Ya, usahakan di ujung ya, pegang ininya apa supaya lebih kuat gitu ya tenaganya. Oke, yang terakhir kita pasang sumber tegangan ya. Kita cari dulu sebentar ya. Oke, ini sudah ada, ketemu ya, positif untuk negatifnya kaki ya. Oke, kita kupas positif. Kita kupas yang negatif. Oke, paling luar positif. Atau boleh aja langsung ke sini ya. Oke, kita kasih timah dulu masing-masing kabel supaya gampang noldernya ya. Jadi dikasih dulu timah kabelnya supaya gampang. Oke, positifnya udah, negatifnya sekarang kita sama, kita kasih timah. Oke, kita pasang ke PCB. Ya, kebetulan sekarang hari Minggu ya, di dekat musola saya itu jadwalnya pengajian.
Oke, untuk yang positif dan ini untuk yang negatif. Positif kita potong dulu. Yang belepotan kita rapihkan. Dan juga kepanjangan kita potong saja, nggak apa-apa. Dan kebetulan kamar saya di atas ya, jadi kedengaran banget ya kalau dari luar itu. Oke, ini positif. Oke, ini untuk negatif. Oke, saya akan skip dulu ya. Saya untuk ngecek takutnya terlalu lama. Ya, saya akan skip dulu. Nanti disambung lagi. Untuk ngecek jalur ya, ada yang ngesot atau tidak. Ya, setelah saya rapihkan tadi ya, kaki-kakinya solderan yang kurang bagus ya. Berikut juga ngecek komponen ya, berikut juga. Ternyata oke, kita coba. Kita hubungkan dengan saya kebetulan pakai baterai 3,7 ya, volt 2 ya, jadi 7,4 untuk sumber tegangannya. Oke, kita sambungkan positif dengan positif, kemudian negatif dengan negatif. Seperti apa ya, kita lihat hasilnya. Oke, nah jadinya seperti ini ya, bergantian gitu ya, flip-flop, sama persis hampir ya dengan ya lampu flasher ya pada JPL gitu ya. Oke, di sini masih ya agak lumayan cepat ya flip-flopnya. Oke, gimana kalau kita gabungkan dengan ini buzzer ya tadi ya, untuk alarm. Oke, kita ambil ke positif. Oke, negatifnya kita cari bebas yang mana saja. Nah, ini ya suaranya ya, seperti ini kalau pakai buzzer. Ya lumayan lah untuk nanti dipasang di JPL bayangan 231 ya. Atau kita tambahkan lampu LED yang lain ya, seperti ini gitu ya. Nanti tinggal diparalel saja dengan lampu LED yang di sini gitu ya. Oke, kita cari positif ini dan negatifnya ke sini. Oke, kayaknya kebalik, kita cek dulu. Oh enggak kebalik, cuman kayaknya kurang tegangan ya, tegangannya kurang. Ya, tegangannya kurang ya kalau pakai ini. Jadi cukup dengan menggunakan ini saja ya, lampu LED seperti ini udah cukup lumayan. Ini juga ada silau ya, dan kemudian ditambah dengan buzzer ya. Oke, ditambah dengan buzzer. Gitu ya. Oke, sudah jadi. Kita langsung aja pasang, nggak apa-apa, kita solder. Kita matikan dulu. Oke, kita pasang positif bebas. Kita negatifnya ke kaki yang ini saja, nggak apa-apa, yang dekatnya. Kita kesini juga nggak apa-apa. Oke, kita coba lagi.
pasang power supply itu ya, kalau pakai buzzer. Dan gitu ya. Ya cukup kayaknya video untuk hari ini ya, lampu LED stabil multi vibrator ya, atau flip flop atau flasher ya. Berikut saya gabungkan dengan buzzer ya, atau untuk alarmnya ya. Simak di video selanjutnya ya, pemasangan lampu flasher ini ya, atau flip flop ini, atau stabil multi vibrator dengan buzzer ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe ya, untuk mendapat notifikasi video baru dari saya tentang nanti pemasangan di flasher dan buzzer ini ya, di CPL Bayangan 231 Cigedogan ya, Purwakarta. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, terutama untuk pemasangan. Terima kasih. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwakarta